Izinkan saya, Nurholisiah CKB Angkatan 10, Kabupaten Bojonegoro mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam belajar pada pendidikan guru penggerak ini, saya bersama dengan Bapak Fasilitator, Bapak Yazid Bustomi ES-SPD, kemudian dengan pengajar praktik 1, Ibu Ari Fitriawati SPD, dengan pengajar praktik 2, Ibu Siti Nurwatin SPD. Memperkenalkan konsep inquiry apresiatif, yakni adalah bagaimana mengidentifikasi hal baik yang telah ada dan cara mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pernyataan umum. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. Kemudian D. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Pada proses menjabarkan bagaimana prakarsa perubahan ini, pertama yang kita lakukan adalah buat pernyataan umum. Yang B. Berisi pernyataan pertanyaan untuk menggali pernyataan. Kemudian A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok yang akan dijadikan perubahan. G. Gali mimpi sama dengan gali mimpi adalah berupa narasi keadaan ideal dari prakarsa perubahan yang telah terwujud. Kemudian J. Jabarkan rencana adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah A, sama dengan atur eksekusi, membantu transformasi menjadi rencana nyata. Kemudian bagaimana visi guru penggerak saya adalah terwujudnya pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas motivasi belajar peserta didik dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian pada kolom Bagja, pada kanva Bagja, pertanyaan saya adalah bagaimana meningkatkan buat pertanyaan bagaimana meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dengan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang kedua adalah siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi di dalam kelas, yaitu dengan tindakannya adalah mencari referensi tokoh guru ahli di bidang teknologi. Kemudian teknologi pembelajaran apa saja yang bisa digunakan, yaitu mencari media teknologi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga adalah bagaimana memilih teknologi yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik adalah mencari di YouTube video-video bahan ajar yang menggunakan teknologi dan cocok untuk usia SMP. Kemudian selanjutnya adalah tahap G, gali mimpi. Pada tahap gali mimpi ini adalah diharapkan ada jawaban dan pertanyaan-pertanyaan pada yang digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Pertanyaannya adalah apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik?
yaitu tindakannya adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi dengan metode team teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Bagaimanakah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dapat dimanfaatkan dalam pelajaran lain? Dengan mencari profil seseorang yang mengerti tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian yang tiga adalah apakah ada keterkaitan adalah profil pelajar Pancasila? Tentu ada. Kemudian yang langkah kedua adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pembiasaan pembelajaran dengan teknologi, yaitu dengan menyusun skenario pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Media apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi? Tindakannya adalah mengimplementasikan pembelajaran yang berisi teknologi seperti membuat bahan ajar dan instrumen di Google Site. Kemudian, menggunakan aplikasi Scratch dalam pembelajaran prosedur teks, membuat dan menggunakan Blogger untuk pemanfaatan media belajar, membuat akun Edmodo dalam pembelajaran di kelas, membuat akun pembelajaran di Google Classroom pada pembelajaran platform pembelajaran digital kelas virtual, membuat akun menggunakan Canva dalam pembelajaran, membuat dan menggunakan Google Site dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah membuat dan menggunakan PPT dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah membuat dan menggunakan Prezi dalam pembelajaran. Kemudian langkah terakhir adalah yang terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi ini kami mengambil pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab dan monitor dalam menjalankan pembelajaran. Ini adalah yaitu kita dengan membuat tindakannya adalah membuat jadwal pelajaran dengan menggunakan media bervariasi tiap minggunya. Demikian paparan prakarsa perubahan melalui metode Bagja yang kami buat.